Ternyata, dalam pasukan sekte racun, Buya dan tetua lain adalah sekutu dari gerbang 10.000 kalajengking yang sedang bersembunyi atau menyamar. Hehehe, tak disangka, bukan cuma satu pengkhianat, melainkan 5 dari kalian semua. Anjing ini benar-benar kejam yang menggigit pemiliknya. Sosok hitam itu perlahan muncul untuk menahan serangan dari mereka dan melindungi Xiaoyishan. Orang itu adalah Xiaoyan. Para ahli dari sekte racun di sekitar mereka pun shock dan kaget ketika orang tersebut memblokir serangan dari Wuya dan 4 tetua lainnya. Mereka dengan marah berteriak, "Wuya, apa yang kalian semua lakukan?" Ekspresi Wuya dan yang lainnya pun sangatlah jelek dengan serangan yang mereka lakukan namun sia-sia. Mata mereka juga kejam saat menatap Xiaoyan. Setelah itu dia tiba-tiba berbalik dan dengan cepat pergi berlari ke arah gerbang 10.000 kalajengking. "Kamu ingin kabur?" Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyishan. 5 kekuatan tajam tiba-tiba melesat dari belakang mereka. Xiaoyishan sangatlah marah atas pengkhianatan kelompok 5 orang dari Wuya. Wajah Wuya dan 4 lainnya pun berubah. Mereka tidak berharap Xiaoyishan akan bertindak begitu kejam. Jelas bahwa dia bermaksud untuk membunuh mereka berlima di tempat. Bian mendengus dingin sebelum 5 angin hendak menyerang. 5 pancaran racun bau keluar dari kepala kalajengking di tongkatnya. Setelah itu mereka menembak ke arah 5 kekuatan dari Xiaoyishan. Namun, 2 tetua lainnya benar-benar telah terbunuh oleh serangan dari Xiaoyishan. Wuya dan 2 tetua yang tersisa akhirnya lolos dan selamat. Segera mereka berada di pihak gerbang 10.000 kalajengking. Mereka pun melihat 2 bangkai yang telah benar-benar melepuh dan hampir tersisa kerangkanya saja karena serangan dari Xiaoyishan. Jika mereka terkena dari serangan Xiaoyishan sebelumnya, mereka mungkin juga akan mengalami nasib yang sama. Wanita ini terlalu kejam, sungguh gadis yang kejam. Taktik yang kamu gunakan sangatlah kejam, meski kamu masih sangatlah muda. Wajah si Bian gelap dan serius. Hatinya marah karena Xiaoyishan telah membunuh 2 orang di depannya, dan mereka termasuk anak buah dari si Bian. Bahkan kata-katanya mengandung tawa yang kelam dan dingin. Seorang pengkhianat akan mendapatkan nasib seperti itu. Tidak ada yang aneh tentang itu. Jika gerbang 10.000 kalajengking memiliki pengkhianat, kemungkinan besar taktikmu setidaknya 10 kali lebih kejam daripada milikku, ucap Xiaoyishan. Matanya beralih ke Wuya dan 2 tetua lainnya. Kemudian dia berkata, "Wuya, aku telah memperlakukan kalian semua dengan cukup baik. Kamu memiliki kekuasaan yang besar di dalam sekte racun. Tak terduga bahwa kamu akan benar-benar mengkhianatiku." Hahaha, kamu mungkin tidak menyadari bahwa aku adalah seseorang dari gerbang 10.000 kalajengking sejak dulu. Alasan mengapa aku bergabung dengan sekte racun adalah karena aku ingin bersembunyi di dalamnya dan mengetahui latar belakangmu. Wuya tertawa dingin. Awalnya, aku ingin mencari kesempatan untuk meracunimu. Sayangnya, kamu terlalu berhati-hati. Namun itu juga bagus. Dengan silo yang telah turun tangan, aku pikir kamu juga tidak akan bisa hidup lebih dari hari ini. Sekte racun ini akan berada di bawah gerbang 10.000 kalajengking kita di masa depan. Sepertinya kelabang kemarin adalah kamu yang telah mencoba untuk mengirimkan pesan, kan? Ucap dari Xiaoyan yang berdiri di belakang Xiaoyishan, bertepuk tangan dan tertawa. Mata Wuya menyusut saat mendengar ini. Kemudian dia menatap Xiaoyan dan berkata, "Jadi, kelabang kemarin telah dicegat olehmu? Bocah, siapa sebenarnya kamu? Aku menyarankanmu untuk tidak terlibat dengan masalah gerbang 10.000 kalajengking dan sekte racun. Jika tidak, cepat atau lambat, kamu hanya akan mengundang masalah." Xiaoyan tersenyum dan mengabaikan ancamannya yang tidak berarti itu. Dia menoleh ke Xiaoyishan dan berkata, "Sepertinya situasinya sangatlah buruk. Gerbang 10.000 kalajengking ini sudah memiliki beberapa rencana untuk sekte racunmu sejak lama.
Bahkan jika sekte racunmu tidak bertindak hari ini, gerbang 10.000 kalajengking akan datang untuk mencarimu. Sebuah gunung tidak bisa menampung 2 harimau. Gerbang 10.000 kalajengking ingin menjadi penguasa kekaisaran Juyun juga. Di masa lalu mereka tidak menonjolkan diri. Namun, bagaimana jika kamu telah mengirimkan 5 potong sampah ini? Semudah membalikkan tangan jika leluhur ini membunuh mereka. Jangan bilang padaku bahwa kamu benar-benar bisa mengandalkan mereka. Saat ini, jumlah elit De Huang dari sekte racunmu lebih sedikit daripada gerbang 10.000 kalajengkingku. Olsi secara alami akan berurusan denganmu. Jangan bilang kalau kamu benar-benar bisa ikut campur. Setelah pertempuran besar antara kamu dan Silo kemarin, para ahli dari sekte racun akan benar-benar tersingkir. Sisan tertawa dengan suara yang gelap. Karena kamu telah percaya diri pada gerbang 10.000 kalajengking, kamu bisa datang dan mencobanya. Soisan juga tertawa dingin. Dogi beredar seperti air banjir di dalam tubuhnya. Aura kuat pun menyebabkan ruang berfluktuasi tiba-tiba melonjak keluar. Kami melakukan serangan tergesa-gesa terakhir kali dan tidak berhasil menentukan pemenangnya. Hari ini, izinkan aku ini untuk benar-benar mencobanya lagi dan lihat kualifikasi apa yang dimiliki oleh anggota dari generasi muda sepertimu untuk dominasi kekaisaran Juyun. Ucap si Bian untuk mengejek Soisan. Soisan akhirnya mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Lonjakan kekuatan Soisan benar-benar menakutkan. Sebaliknya, sekarang Soian berusaha untuk bertarung dengan Wuya. Bocah, karena kamu tidak mau mendengarkan nasihat dariku, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena mengalami nasib yang mengerikan. Ucap dari Wuya. Soian tertawa dan jawabnya, karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena kamu mengalami nasib yang buruk. Wuya tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata sombong dari Soisan. Ejekan dan penghinaan melintas di matanya. Soian hanyalah bintang 1 doang. Satu dari mereka berada di tingkat puncak kelas doang, sementara yang lainnya adalah bintang 4 doang. Skyfire 3 Mysterious Change. Soian segera menyerang mereka dengan sangatlah cepat. Kecepatan dan kekuatan Soian dapat membunuh mereka satu persatu. Hati-hati, orang ini seharusnya menggunakan beberapa teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya sebelumnya. Kita hanya perlu menundanya. Begitu dia melemah, kita akan dapat membunuhnya. Wuya memang orang yang berpengalaman. Dia segera bisa melihat alasan kenapa kekuatan Soian bisa melonjak dengan drastis dalam beberapa detik saja. Namun, semua serangan dan perlahanan mereka tidak dapat dibandingkan dengan Soian. Ledakan oktan. Serangan yang benar-benar fatal ini menyebabkan seteguk darah merah keluar segar dari mulut tetua. Namun, darah segar yang baru saja keluar itu segera berubah menjadi panah darah yang menyerang Soian. Soian bahkan tidak mengangkat matanya. Inti api Soian dapat membakar semuanya. Bahkan serangan dari darah tersebut tidak berarti apa-apa. Pantas saja dia diundang oleh Sky Potion Woman. Dia memang bukan orang biasa. Soian membunuh seorang De Huang dalam beberapa serangan saja. Shock segera muncul di mata semua orang. Kegembiraan juga dengan cepat muncul di hati orang-orang dari sekte racun. Seseorang yang diundang oleh pemimpin sekte itu memang benar-benar luar biasa. Soian mengabaikan mereka semuanya. Tatapannya perlahan beralih ke Wuya. Dia sekitar senyum padanya. Aku juga harus segera menghabisimu. Soian tersenyum pada Wuya. Tangannya tiba-tiba membentuk segel tangan misterius. Saat segel tangan terbang, banyak bayangan setelah munculnya. Energi alam di sekitarnya tiba-tiba mulai berfluktuasi mengikuti pergantian segel tangan yang rumit.
Sok sekali lagi melintas di mata Wuya setelah merasakan kekuatan dari Soyan. Hatinya tidak dapat menahan rasa penyesalan karena telah mengambil inisiatif untuk mencari masalah dengan orang ini. Jelas bahwa orang ini menggunakan Dosgel dengan kekuatan yang sangatlah besar. Namun jika dia melarikan diri dalam pertempuran besar semacam ini, dia tidak akan lagi bisa berdiri di dalam gerbang 10.000 kalajengking di masa depan. Karena dia tidak bisa mundur, dia hanya bisa bertaruh. Doki melonjak dari tubuh Wuya. Akhirnya Doki dengan cepat berubah menjadi kelabang besar dengan Doki yang menari di tangannya. Wuya mulai nafas lega setelah melihat kelabang itu terbentuk. Pergilah. Kelabang berwarna darah itu bergerak menyerang Soyan dari segala arah. Mata Soyan pun berubah menjadi tenang saat dia mengamati kelabang berwarna darah besar yang sedang bergegas ke arahnya. Kemudian, segel tangannya tiba-tiba berhenti, membentuk segel yang agak aneh. Energi alam di sekitarnya pun juga mengeras pada saat itu. Buka segel gunung. Bang! Ledakan besar itu benar-benar sangatlah kuat. Para ahli di sekitarnya pun dari kedua belah pihak benar-benar buru-buru untuk melarikan diri dari bawah serangan tersebut. Semuanya takut tersangkut olehnya. Kelabang berwarna darah gagal bertahan dan meledak tiba-tiba beberapa kali setelah kedua belah pihak melakukan kontak. Pancaran darah menyebar ke segala arah. Warna putih pucat melonjak di wajah Wuya. Setelah kelabang berwarna darah itu hancur lebur, siapa yang akan menyangka bahwa Soyan akan memiliki kekuatan tersebut? Kelabang berwarna darah itu adalah semacam transformasi zat bau skill yang sangat dia banggakan. Itu memiliki kekuatan yang sangatlah besar. Dia tidak menyangka bahwa itu akan bisa pecah begitu saja ketika serangan mereka bertemu. Wuya adalah seseorang di puncak kelas The Huang. Dia benar-benar sangatlah malu ketika berada di dalam situasi yang benar-benar memalukan dan akan kalah di depan seorang bocah yang hanya memiliki kekuatan The Huang bintang 1. Bahkan sekarang keadaannya benar-benar sangatlah menyedihkan. Dia benar-benar berada dalam situasi yang sangat-sangatlah buruk di mana dia hampir mati di tangan seorang bocah di tingkat The Huang bintang 1. Ketika Wuya berusaha untuk melarikan diri, Wuya akhirnya dibantu oleh seseorang yang pastinya lebih kuat daripada Wuya itu sendiri. Orang tersebut adalah Sisan yang merupakan kepala gerbang 10.000 kalajengking yang memiliki kekuatan di puncak kelas The Huang juga. Namun, Soyan pun menggunakan salah satu teknik dari 3.000 petir. Akhirnya, dengan bantuan dari bayangannya, Wuya akan benar-benar dibunuh oleh Soyan dengan bantuan dari inti apinya tersebut. Sisan sangatlah marah, brengsek. Gerbang 10.000 kalajengkingku tidak akan berhenti sampai kamu mati. Sisan langsung marah setelah melihat Soyan benar-benar membunuh Wuya di depannya. Matanya dengan kejam menatap Soyan saat dia mengeluarkan raungan rendah. Setelah membunuh Wuya, Soyan pun menghela nafas. Setelah menggunakan begitu banyak doki untuk menggunakan keterampilan gunung terbuka. Dan yang lainnya pun akhirnya dokinya benar-benar sangat hampir habis ya guys ya. Segera Soyan pun mengeluarkan beberapa pil dan segera untuk menelannya supaya dapat mengisi kembali doki dari Soyan. Soyan berkata, "Maaf Ketua Sisan, berbicara agak terlambat. Karena bagaimanapun, Wuya telah dibunuh oleh Soyan dengan sangatlah cepat. Bocah, beritahu namamu. Jika kamu punya nyali, jangan lakukan hal-hal yang dilakukan oleh penjahat tanpa nama." Sisan berbicara kepada Soyan dengan wajah yang marah. Ketika Soyan membunuh tetua lainnya sebelumnya, Sisan juga telah memperhatikan Soyan bahwa dia bukanlah orang dari sekte racun. Kemudian Soyan berkata, "Yan Xiao, karena kepala suku Sisan sangat memperhatikanku,
kamu dapat mengingatnya dengan kuat di dalam hatimu. Soyan tertawa. Matanya melihat ke semua arah dalam pertarungan tersebut antara Sekte Racun dengan Gerbang 10.000 Kalajengking. Perlawanan bodoh hari ini, Sekte Racunmu akan kesulitan melarikan diri dari bencana sekte yang hancur. Sisan pun mengeluarkan peluit berwarna biru dari cincin penyimpanannya setelah kata-katanya terdengar. Kemudian, sesuatu datang dari segala arah. Tidak ada yang tahu, namun kekuatannya pasti sangatlah besar. Ternyata, itu adalah magical beast yang Old Sea berusaha keras untuk mengendalikannya. Hari ini adalah pertama kalinya ia mengungkapkan dirinya. Aku akan biarkanmu mencoba untuk melihat betapa hebatnya itu. Sisan tertawa aneh. Peluit di mulutnya sekali lagi mengeluarkan suara aneh, mengikuti penyebaran gelombang suara. Kalajengking iblis langit 4 sayap segera mengeluarkan suara mendesis. Itu segera mengepakkan sayapnya yang sangatlah besar dan menyerbu ke arah Soyan seperti meteoroid. Hei, kamu ingin kabur? Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Sisan tertawa saat melihat Soyan mundur. Soyan pun menunduk dan menghindari tongkat itu. Dia berusaha jalan mundur ketika angin Soyan menunduk dan menghindari tongkat tersebut. Namun tiba-tiba ada seseorang yang benar-benar menyerangnya. Secara mengejutkan, itu adalah jarum ekor besar dari Kalajengking iblis langit 4 sayap tersebut. Soyan pun berusaha untuk menyerang dan bertahan dari serangan musuh tersebut. Pedangnya pun dikeluarkan untuk dapat menahan serangan dan dapat menyerang balik juga. Kekuatan dari Kalajengking iblis langit 4 sayap itu benar-benar sangatlah kuat, bahkan setara dengan binatang base level 5. Sialan, binatang dan manusia ini benar-benar mengordinasikan serangan mereka dengan sangatlah baik. Semua serangan mereka mengalir secara alami seolah-olah mereka adalah satu orang. Sepertinya peluit di mulut Sisan itulah yang sedang mempermainkan dan mengendalikannya. Sepertinya aku harus menghancurkan peluit tersebut, ucap Soyan di dalam pikirannya. Tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Serahkan orang besar ini padaku, Soyan. Kamu bisa dengan tenang berurusan dengan orang itu." Ternyata orang itu adalah Xian. Xian akan bertarung dan berduel dengan Four Wings Sky Demon Scorpion. Ya, mungkin ini adalah pertarungan yang adil antara dua monster base. Namun kita tahu siapa yang akan menang, yaitu Xian. Namun selain itu juga dalam hal tersebut nanti Protector T dari Hall of Soul akan muncul untuk dapat berusaha untuk menangkap Soyan dari belakang. Dan setelah Protector T itu muncul, nantilah Soyan dan Medusa. Dalam pertarungan ini, pertarungan selanjutnya masih dilanjutkan dengan Soyan melawan Sisan. By the way, Sisan nanti juga akan ketakutan melihat kekuatan sebenarnya dari Soyan. Siapa sih yang gak takut? Dan bahkan nanti Sisan akan berusaha untuk melarikan diri. Namun Soyan pun tidak akan dapat mau untuk melepaskan mangsanya semudah itu. Nanti Sisan juga akan tetap mati. By the way, di saat pertarungan tersebut nanti muncullah seseorang yang sedang ditunggu oleh Soyan, yaitu Protector T atau pelindung T dari Hall of Soul, di mana nanti Protector T itu berusaha untuk menangkap Soyan secara diam-diam. Namun rencana Soyan yaitu menyembunyikan Medusa.
Setelah Protector T muncul, nanti Medusa juga akan ikut muncul untuk melindungi dan berusaha untuk menangkap Protector T atau pelindung T. Jadinya nanti Xiaoyan akan melanjutkan bertarung dengan Sisan, Xian bertarung dengan monster kalajengking tersebut, dan Protector T harus bertarung dengan Medusa. By the way, kemenangan pasti berada di pihak Xiaoyan, namun nanti akan ada kejadian atau kecelakaan atau musibah yang terjadi pada Xiaoyan, di mana di sela-sela terakhir dari hidupnya si Bian, di mana dia berada dalam kondisi yang benar-benar tidak menguntungkan dan hampir terbunuh oleh Xiaoyan dan Sisan, nanti si Bian akan menggunakan sisa hidupnya itu untuk membuat racun mematikan yang akan digunakan dan ditancapkan kepada tubuh Xiaoyan, hingga nanti akan ada beberapa kondisi di mana dalam beberapa tahun, 2 tahun, jika Xiaoyan tidak dapat mengeluarkan atau menetralisir racun tersebut, Xiaoyan akan mati. Dan pilihan kedua, dalam waktu 2 tahun itu Xiaoyan harus bisa menjadi seorang Daozong. Cuma itu saja pilihan hidupnya, jika tidak maka Xiaoyan akan benar-benar mati. Karena hal itulah Medusa benar-benar sangatlah marah. Siapa sih yang gak marah ketika orang yang ia cintai dilukai di depan matanya sendiri? Medusa nanti akan marah dan benar-benar sangat brutal untuk membunuh si Bian. By the way, kemarahan Xiaoyan ini dapat menunjukkan rasa cinta dan kepedulian Medusa terhadap Xiaoyan ya guys ya. Mungkin cukup sekian saja ya terkait dengan penjelasan saya kali ini atau spoiler dari Battle Rock Draven season kelima episode 71. Ya lebih baik kita tunggu saja untuk episode selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.